Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlail Noviana. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hadis ahad. Dalam mempelajari materi tentang hadis ahad ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu meliputi definisi, kriteria, pembagian, contoh, skema, dan kedudukan, serta kitab yang mengumpulkan hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Sebelum kita mulai pembahasan yang lebih jauh, saya akan menyertakan mind map yang sudah saya buat. Di situ tertera bahwa ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan kita akan ulas lebih dalam di video yang selanjutnya. Oh ya, teman-teman bisa download mind map ini di bagian deskripsi. Di situ sudah saya sertakan link dan bisa kalian tekan supaya bisa di-download. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Pembahasan yang pertama yaitu tentang definisi atau pengertian dari hadis ahad. Sebenarnya apa itu sih hadis ahad? Kata ahad adalah jamak dari kata wahid yang memiliki arti satu. Sedangkan menurut istilah hadis ahad memiliki arti hadis yang diriwayatkan oleh seseorang atau dua orang atau lebih, akan tetapi belum cukup syarat padanya untuk dimasukkan sebagai mutawatir. Selanjutnya kita mulai pembahasan tentang kriteria atau ciri-ciri dari hadis ahad. Ada beberapa ciri-ciri tentang hadis ahad, yaitu yang pertama, sanadnya bersambung dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, terhindar dari suzuz atau kejanggalan-kejanggalan dan ilat atau cacat. Kemudian yang ketiga, tidak bertentangan dengan as-sunnah al-masyhurah serta tidak bertentangan dengan perilaku para tabi'in dan sahabat. Kemudian ciri-ciri yang keempat, hadis tersebut tidak dicela oleh ulama salaf, dan untuk ciri yang terakhir tidak terdapat penambahan dalam sanad dan matanya. Kita lanjut pembahasan yang ketiga, yaitu tentang pembagian hadis ahad. Hadis ahad dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hadis mansyur, yang kedua, hadis aziz, dan yang ketiga, hadis gharib. Untuk yang pertama yaitu tentang hadis mansyur. Hadis mansyur merupakan hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih serta belum mencapai derajat mutawatir. Kemudian hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang walaupun 2 orang perawi tersebut terdapat pada satu tabaqah saja. Kemudian setelah itu orang-orang meriwayatkannya. Kemudian yang ketiga yaitu hadis gharib. Hadis gharib merupakan hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan, di mana saja penyendiri dalam sanad itu terjadi. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang contoh dari hadis ahad, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah ditanya, amal apakah yang paling afdol? Beliau Rasulullah menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ditanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Kemudian ditanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Berikut adalah skema dari hadis ahad. Kita masuk pembahasan yang keenam, yaitu tentang kedudukan dari hadis ahad. Menurut Asy-Syafi'i, para ulama hadis semuanya menerima hadis ahad sebagai hujjah dan dijadikan dasar hukum dalam fatwa-fatwa mereka. Akan tetapi ada sebagian jumhur ulama yang turut sepakat menyatakan bahwa pendalilan hadis ahad tidak diterima dalam hal akidah, berdasarkan kepada alasan hadis ahad tidak menghasilkan keyakinan. Ini karena prinsip utama pembinaan akidah adalah berteraskan kepada sumber yang dipercayai dan diyakini kesahihannya. Walau bagaimanapun, jumhur ulama tidak menolak hadis ahad secara total.
Justru mereka mengiktikaf hadis ahad dari sudut boleh digunakan dalam masalah fikah karena ilmu fikah dapat dibina di atas zan. Kita menuju pembahasan yang terakhir, yaitu tentang kitab yang mengumpulkan hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Di sini saya mengambil 3 kitab yang mengumpulkan 3 hadis tersebut. Alhamdulillah sudah selesai pembahasan tentang hadis ahad. Saya memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam pemaparan video ini, dalam penulisan ataupun dalam isi dari materinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.